Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Saudara-saudaraku, pemilihan umum, pemungutan suara sudah selesai dilaksanakan tanggal 14 Februari. Dan pemberitaan tentang siapa yang kira-kira akan menjadi pemenangnya juga sudah mulai dibicarakan. Bahkan ada salah satu pasangan calon presiden yang sudah mendeklarasikan kemenangan itu. Ya. Walaupun tentu ini kalau kita mengikuti peraturan dan aturan permainan yang berhak mengumumkan kemenangan bukan quick count, ya, tetapi Komisi Pemilihan Umum. Nah, di tengah-tengah ramainya klaim kemenangan tadi, pada podcast kali ini kita mencoba mencari ya, apa dan siapa sesungguhnya pemenang itu. Apakah pemenang itu yang suaranya terbanyak? Apakah pemenang itu yang suaranya nomor 1? Atau yang lain? Apakah pemenang itu yang telah menyelesaikan kuliahnya? Apakah pemenang itu yang telah mencapai tingkatan ekonomi yang sangat fenomenal? Nah, pada kesempatan kali ini kita mencoba mencari apa hakikat pemenang, apa hakikat kemenangan di dalam perspektif Al-Quran, di dalam perspektif Islam. Karena bagaimanapun juga kita orang Islam, semua calon presiden dan wakil presiden juga orang Islam. Jadi saya kira tidak diskriminatif rasanya ya, jika kita mencoba menilai kemenangan itu dari perspektif Islam. Kecuali orang yang hanya mengaku-ngaku Islam gitu ya, untuk mendapatkan suara umat Islam. Baik, di surat At-Taubah ayat 20 dinyatakan bahwa orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi ada 3 poin di dalam surat ini, ya, di dalam ayat ini, ayat 20 surat At-Taubah, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad. Di mana? Semuanya adalah di jalan Allah. Jadi hakikat kemenangan adalah ketika kita menjadi orang yang beriman. Ya, iman itu apa? Ya, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qauli bilisan wa amali bil arhan. Iman itu bukan sekedar diucapkan dengan lisan, ya, tetapi juga harus diamalkan, diyakini dalam hati,
diikrarkan dengan lisan dan diamalkan. Jadi siapakah pemenang itu? Silahkan bisa kita nilai mana calon presiden yang paling beriman, baik hati yang mungkin kita tidak tahu, baik secara lisan yang bisa kita dengarkan, dan dengan perbuatan yang bisa kita lihat dari perilakunya. Kemudian juga di dalam selain beriman adalah berhijrah. Hijrah itu apa? Hijrah adalah berpindah dari jalan sesat menuju jalan kebenaran, ya, dari jalan kebohongan menuju jalan kejujuran, dan sebagainya. Jadi orang yang menang adalah orang yang mampu berhijrah dari kegelapan menuju terang benderang dan sebagainya. Kemudian juga di surat Al-Mu'minun ayat 111, ya, selain iman, kemudian hijrah dan berjihad di jalan Allah, di surat Al-Mu'minun diterangkan yang artinya, sesungguhnya pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi kemenangan hakikatnya adalah diberikan kepada mereka yang penuh dengan kesabaran. Sabar ketika menerima anugerah, juga sabar ketika kita menerima apa yang kita sebut mungkin penderitaan. Ya. Jadi nilai kesabaran itulah yang akan menentukan ya kita ini menjadi orang yang menang atau kita menjadi orang yang kalah. Sehingga hakikat kemenangan adalah bukan kita akhirnya menjadi presiden, tetapi walaupun kita tidak menjadi presiden, tetapi kalau kita ikuti dengan terus bersabar, ya, maka itu kita tetap mendapat apa yang disebut sebagai kemenangan yang hakiki. Kemudian di surat An-Nur ayat 52 juga disebutkan bahwa dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Di sini kita lihat bahwa orang yang menang adalah orang yang taat dan pada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa. Arti takwa adalah yang paling sering kita dengar dalam setiap kita mendengarkan khotib Jumat adalah menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah hakikat takwa. Jadi siapa yang menang? Anda bisa melihat dari ketaatan dia terhadap Allah, ketaatan dia terhadap Rasul, ketakutan dia terhadap Allah, dan kemampuan menjalankan perintah-perintahnya, dan kemampuan untuk meninggalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam surat Al-Hasyr ayat 20 sebagai surat terakhir untuk menjelaskan tentang apa hakikat kemenangan. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Hakikat kemenangan adalah ketika kita pada akhir nanti kita masuk di dalam surga. Kita masuk di dalam surga Allah. Jadi tidak ada kemenangan yang sejati kalau kemenangan itu hanya membawa ke tempat neraka karena dusta-dustanya, karena kebohongannya, karena kecurangannya, karena keculasannya, dan sebagainya.
Apabila kita berkali-kali menang di dunia, tapi di akhirat malah terjungkal ke jurang neraka, maka itulah nasib buruknya para pecundang. Sehingga memang di dunia ini kadang-kadang pecundang itu yang bisa saja meraih kekuasaan, dan pada hakikatnya dia bukanlah pemenang. Karena para pemenang sejati itu berkumpul di surga dalam kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya 4 surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang apa itu hakikat kemenangan. Jadi saya kira dalam urusan dunia, saya kira kita memang harus meraih kemenangan, tetapi kemenangan yang membawa kita ke surga, bukan kemenangan yang membawa kita ke neraka. Kadang-kadang kalau kita mengatakan seperti ini, orang yang kurang keyakinannya selalu mengatakan sok teulu gitu ya. Tetapi itulah keimanan. Silahkan Anda mengingkari itu. Dan kewajiban kami semua, kita semua yang tahu tentang itu hanyalah memberi peringatan, terus memberi peringatan, dan terus memberi peringatan gitu ya. Jadi memang dalam konteks perubahan perilaku itu adalah sesuatu yang tidak pernah berhenti, never ending ya. Karena perilaku itu terus berfluktuasi, terus dinamis ya. Kita tidak tahu orang kapan diberi hidayah, kapan diberi kemampuan untuk menuju jalan keimanan, jalan hijrah, jalan jihad, jalan ketaatan, jalan kesabaran, jalan ke surga. Jadi kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka tugas kita untuk selalu mengingatkan. Dan ketika mengingatkan itu bukan untuk orang lain, tetapi juga untuk saya sendiri, diri saya sendiri, untuk selalu mengingat itu semua. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.